Ya, jadi wan nahyu anil muharrami wajibun wal amru bil mandubi wan nahyu anil makruhi mustahabun. Ketahuilah kata Imam Haddad, memerintahkan kebaikan itu hukumnya wajib. Melarang sesuatu yang haram itu hukumnya wajib. Memerintahkan kepada sesuatu yang sunnah atau melarang sesuatu yang makruh itu hukumnya sunnah. Wa alaika idza amarta bi ma'rufin aw nahaita an munkarin wa lam yusma' laka bi mufaraqati mawdi'il munkar wa hajri murtakibihi hatta yafi'a ila amrillah. Kata Imam Haddad, kalau alaika hendaklah engkau idza amarta ketika engkau memerintahkan bima'rufin kepada kebaikan aw nahaita an munkarin atau engkau melarang kemunkar walam yusma'lak dan engkau tidak didengar. Ketika kita misalnya ceramah, berdakwah atau ngajak orang, enggak didengar. Hayu salat, hayu puasa, enggak dengar nih kita, enggak salat juga, enggak puasa juga. Terus gimana? Apakah kita temenin dia? Enggak, kata Muhaddad. Idza amarta bima'rufin aw nahaita an munkarin walam yusma'lak, apa hendaknya? Bimuraf wa alika, kan hendaklah engkau bimufaraqati mawdi'il munkar, untuk menjauh atau meninggalkan tempat kemunkaran tersebut. Wa hajri murtakibihi, dan hajar itu apa namanya, mendiamkan atau mendiamkan itu apa bahasanya? Enggak ngehawil itu bahasa Indonesia apa? Enggak peduli lah. Sabodo teuing lah. Murtakibihi, orang yang melakukan kemunkaran tadi. Hatta yafi'a ila amrillah, sehingga dia menunaikan atas perintah Allah. Ya kalau seandainya kadang-kadang gitu, nah udah kasih tahu dia, cuma dia nggak, udah tinggalin. Nah, karena kenapa? Karena laknat Allah kan turun kepada dia. Ketika laknat Allah ke dia, kita ada di situ, ya kita akan kena. Kata itu Zainuddin MZ, kenapa? Yang dosa lu, yang mabok lu, yang mabok saya, yang dosa saya, yang berzina saya, kenapa kamu ikut-ikut melarang? Kata, iya, yang dosa lu, yang mabok lu, yang zina lu, tapi ketika Adam turun kita juga kan kena kali. Jadi gitu, emang benar. Jadi kalau kita misalnya udah ngasih tahu sama dia, jangan dideketin, udah tinggalin aja. Ketika sesuatu tersebut tidak mengikuti perintah Allah atau mendekati larangan Allah. Wa alika bikarohiyatil ma'asi, hendaklah engkau tidak suka dengan maksiat. Nah, ada maksiat, hendaklah kita nggak suka, minimal nggak suka. Wa karohiyatil musirrina 'alaiha, dan tidak suka dengan orang musirrin. Siapa musirrin itu? Orang yang sengaja terang-terangan 'alaiha, atas maksiat. Orang itu kadang-kadang terang-terangan. Boleh kita nggak suka sama dia, tapi wabughdihim fillah, dan membenci dia karena Allah. Yang membenci karena Allah itu gimana? Doain. Kalau bisa doain supaya dia kembali kepada Allah. Kalau enggak, ya udah suruh mati cepat-cepat gitu kan. Karena kasihan, semakin banyak dia dosanya, semakin lama disiksa. Wabughdihim fillah. Wa hadza wajibun. Nah, ini hukumnya wajib. Jangan sampai kita acuh misalnya. Kita ya sholat kok ada, mau mabok mau kagak, ini depan muka kita, mesti dia nggak mabuk depan muka kita, nggak sholat depan muka kita, meninggalkan kewajiban depan muka kita, terus kita diemin, minimal kita tegur dulu. Kalau udah ditegur nggak mau, udah tinggalin. Kalau dia nyamperin kita, ya udah biar aja. Kalau nyamperin, mau gimana lagi nih nyamperin? Kalau bisa kita nasehatin lagi, nyamperin nasehatan lagi sampai dia menjawab sama kita. Nanti juga bakal mikir. Wa idza dzulimta au syutimta. Nah ini, terus gimana kalau seandainya kita udah nasihatin dia, udah ngasih tahu dia, timbal baliknya dia dolim sama kita. Karena kadang-kadang orang kayak gitu. Orang yang muslih itu banyak didoliminya. Muslih itu apa? Orang yang memperbaiki urusan umat. Mereka kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ketika jadi orang soleh, ketika sebelum diangkat jadi Nabi kan orang soleh Nabi Muhammad. Kayak neko-neko itu dipuja-puja, dipuji-puji orang-orang Mekah itu.
bahkan disebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak ada orang yang terpercaya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika jadi muslim itu apa? Orang yang berdakwah, orang yang membenarkan yang salah, melarang yang salah, mau menyeru kepada kebaikan, baru itu mulai kedoliman, dicaci maki, disebut, dibuat banyak. Itu gimana? Kata Imam Haddad di sini. Wa idza dzubimta aw syutimta, kalau seandainya engkau dizalimi atau engkau dicaci maki, syutim. Syatam itu kalimat-kalimat buruk ya. Jadi dicaci maki. Fa dhahara 'alaika minal ghadab, terus nampak alaika atasmu apa minal ghadab, dari rasa benci. Wa taghayyi minal ghadabi wa taghayyuril wajhi, dan berubah muka kita nih. Berubah muka kita. Ketika kita didolimi orang, manusia sebenarnya. Manusia jengkel. Kadang-kadang kalau dikatain orang tuh jengkel. Beda dengan dipuji. Kalau dipuji orang tuh seneng. Makanya kata ulama, kalau seandainya kita ini antara pujian dan cacian itu sama, maka hati kita lurus. Benar-benar ini karena itu kalau antara pujian dengan makian beda. Kalau puji terbang, kalau dimaki jengkel ini minta. Nah ini disebutkan nomor hadap isyum. Wahidat dunim tak, syutim tak. Kalau engkau dizalimi atau engkau dicaci maki, terus nampak rasa benci dan juga nampak juga di wajahmu, kan biasa merah misalnya atau gimana. Taghayyurul wajhi wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'il, dan menemukan di dalam dirimu wajada itu min karahiyatil fi'li, dari tidak sukanya pekerjaan tersebut atau ucapan tersebut. Bisa dikatakan pekerjaan atau tadi pekerjaan zalim atau ucapan tersebut. Wal fa'il, dan orangnya, orang yang ngatain kita tadi atau orang yang menurut ma la yakuna mithlahu wala a'dham minhu inda sima'il munkar wa musyahadatihi. Ma la yakuna mithlahu, yang tidak ada sepertinya. Nah, wala a'dham minhu inda sima'il munkari wa musyahadatihi. Wajib min karahiyatil fi'l wal fa'il ma la yakunu mithluhu wala a'dhama minhu inda sima'il munkar wa musyahadati, dan tidak lebih besar ya minhu dari orang tersebut ya, inda sima'il munkar, ketika mendengarkan sesuatu yang munkar, wa musyahadatihi, dan menyaksikan sesuatu yang munkar. Maksudnya gimana? Rasa benci kita kepada orang yang tadi itu tidak lebih atau lebih besar daripada kita melihat kemunkaran dan mendengar kemunkaran. Maksudnya gini, ketika kita mendengar kemunkaran, kita kan dianjurkan kita harus benci orang yang maksiatnya dan benci kemaksiatannya. Dan ketika ada timbal balik kita didolimi oleh orang, nah ini apa namanya, cacian tadi atau zaliman tadi itu lebih besar gedegnya kepada kita, bencinya kepada kita daripada kita melihat kemunkaran tersebut. Kurang seperti itu. Fatahaqqaq, maka kata Imam Haddad, maka yakinlah annaka dhaiful iman. Kalau kita kayak gitu itu namanya iman kita dhaif. Kalau masih istilahnya masih rasa benci kita atas kata-katanya dia daripada benci kita kepada kemunkaran, itu yakini bahwa engkau ini adalah dhaiful iman. Nah itu kita semua itu. Ngaku ya. Wa na irdaka wa malaka a'azzu 'alaika min dinik, itu kan. Dan yakinlah engkau ini merasa harga dirimu dan juga hartamu itu lebih mulia daripada agamamu. Wa idza 'alimta wa tahaddata annaka idza amarta bi ma'rufin aw nahaita an munkarin la yastami'u laka wa la yaqbalu minka wa 'alimta annahu yasulu 'alaika bi sababi dhararun dhahirun fi nafsika amrika jazalaka as-sukutu wa sara al-amru wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fadha'il al-'azimah ad-dalati min fa'iliha ala mahabbatillah wa itari ala man siwa. Wa idza 'alimta, kata Ibnu Haddad, kalau engkau mengetahui, watahaqaq, dan engkau yakin, annaka, sesungguhnya engkau, idza amarta, kalau engkau memerintahkan ma'rufin, atas kebaikan, aw nahaita, atau engkau melarang an munkarin, dari kemunkaran, la yastami'u laka, engkau yakin bahwa mereka itu tidak akan mendengar laka darimu,
Wala yaqbalu minka, dan engkau yakin mereka itu tidak akan menerima minka darimu. Au alimta, atau engkau yakin juga annahu, sesungguhnya yahsulu alaika, akan hasil atau akan terjadi alaika atasmu apa? Bisababihi, dengan sebab kita mengajak kepada kebaikan atau melarang kepada kemunkaran. Apa yang akan terjadi? Dororun, satu kemudorotan, dohirun yang nampak, fi nafsika, di dalam dirimu, au malika, atau dalam hartamu. Jazalakas sukut, maka boleh kita diam. Jadi kalau seandainya kita yakin nih kalau anak masih tahu dia, pasti gak bakalan, tapi yakin ya, bukan hanya yakin, itu keyakinan tersebut akan datang ketika sudah dicoba. Ini belum dicoba, yakin juga gak bakalan. Uji coba juga belum. Ya. Jajal lah, dijajal lah. Kalau udah uji, berarti kita yakin nih orang gak bakalan dari mana sehat gitu. Ya jalan ke suku. Terus gimana kalau seandainya kayak gitu? Kita mau maksain. Wasarul amru wan nahyu ba'da an kana wajiban minal fadail azimah ad-dalati minal fadail azimah ad-dalati man fa min ad-dalati minal fadail azimah ad-dalati min fa'iliha ala mahabbatillah wa itharihi ala man siwa. Maka kalau seandainya kita masih terus, misalnya kita masih ngajak kepada dia, wasaral amru wan nahyu ba'da an kana wajiban, maka akan terjadi ketika kita memerintah kepada kebaikan atau melarang kepada keburukan, ba'da an kana wajiban, di setelah dari kewajiban tersebut, minal fadailil azimah, dari keunggulan, keagungan yang sangat besar, adalati, yang menunjukkan min fa'iliha, dari orang yang mengerjakannya, ala mahabbatillah, atas cinta kepada Allah, wa itsarihi, dan mendahulukan ala man siwa, atas selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih terus ngajak terus, apalah ngajak terus, itu akan menjadi keutamaan yang sangat agung buat kita. Wa amma idza alimta, nah ini juga, ini kita harus mawas diri juga nih. Wa amma idza alimta, dan ketika engkau tahu, annal munkar, sesungguhnya kemunkaran, yazidu bisababin nahi, itu akan bertambah dengan sebab kita melarang. Ada kan, makanya dulu pernah Riba Ali Jufri itu, saya ini kadang-kadang jadi seorang da'i ini, saya balik, ada senang dan juga ada takut. Senangnya kita ketika kita ceramah, ketika jadi da'i, ketika ngejok orang kembali kepada Allah, kita akan mandala ala khair falhu mislu ajri fa ini, akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi takutnya dengan omongan kita, orang akan semakin jauh kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya misalnya maksiatnya sedikit, gara-gara kita omongin, jadi maksiatnya akan tambah banyak. Dan itu sebab kita, dan kita dapat juga katanya. Itu kata. Nah, ini kata Imam Hadid juga kan. Wa idza alimta, dan ketika engkau tahu, yakin wa ma idza alimta annal munkar, sesungguhnya kemunkaran, yazidu bisababin nahi, itu kan bisa diterka. Orang-orang ya, orang dai psikologi kan bisa tahu. Ini orang nih, kalau anak kasih tahu, dia akan makin jadi-jadi nih. Ada kayak gitu. Ngajakin misalnya kayak gitu kan. Yazidu bisababin nahi au yata'adda dararu ila ghairi, atau dengan sebab kita melarang dia, yata'adda, akan melebar itu ya, ada tuh apa, al-dararu, kemadaratannya, ila ghairi, kepada selain kau, minal muslimin, dari orang muslim, fasukutu hina idin aula wa rubbama wajab, maka diam ketika itu, ketika nasihatmu akan menambah kemaksiatannya, nasihatmu akan menjadi sebab mabarat untuk orang lain dari muslimin, maka sukut lebih aula wa rubbama wajib, dan terkadang bisa jadi wajib. Yakin kalau misalnya ada orang misalnya kayak lagi marah-marah atau gimana, jadi kalau kita tentang atau kita nasihatin, dia akan bunuh orang misalnya pakai parang, udah diamin aja, bisa jadi wajib, kata Muhammad kayak gitu, bisa jadi wajib, diamnya gitu bisa jadi wajib. Jadi kita harus lihat-lihat sikon juga, ada orang kayak gitu tuh. Jadi makanya kan nasihat itu kan ada, makanya kata Allah kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah tuh kayak gitu. Jadi kita harus tahu, kadang benar, ucapan kita benar, tapi benar tersebut itu bisa melukai hati orang. Akhirnya orang tersebut akan jadi makin maksiat kepada Allah. Jadi kita harus, mau'izatul hasanah itu harus benar-benar hikmah dan mau'izah hasanah kita harus kaji dulu. Harus ketahui dulu, oh, ngadepin orang kayak gini ya kayak gini. Ngadepin kayak gini. Lalu itu juga kayak gini mobil.
belajar dulu gimana cara ngadepin orang kayak gini, ngadepin orang kayak gini, ngadepin orang kayak gini. Itu harus pelajari dulu, Bos. Karena kenapa ya? Karena kita nggak bisa. Hatta dalam fatwa juga Nabi Muhammad kayak gitu. Ada orang fatwa ini, apa ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan? Afdol apa? Saya sholat. Ya, karena dia jarang sholat. Ada orang kayak gini, ini orang jarang jihad. Apa yang paling afdol buat saya ya Rasulullah? Kita harus jihad. Apa yang paling afdol bagi saya ya Rasulullah? Kita harus birrul walidain. Jadi kadang-kadang pertanyaannya satu, tapi jawabannya beda-beda. Dan itu harus kita pelajari. Ilmu tersebut harus kita pelajari sebelum terjun ke medan dakwah. Wallahu